Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangkit Alamsyah dengan NPM 2531615 dari kelas TK 25A, dosen pengempu M. Asgaf Asnan Sirekar. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, kita akan membahas ekonomi Islam. Oke, pertama tata tertib perkuliahan. Ekonomi Islam, pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Oke, next. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan surah, disampingnya alasan dan pengalaman NCDK. Ekonomi Islam adalah suatu penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasanus Zaman. Tujuan ekonomi Islam adalah meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Oke, next. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam yaitu adalah tauhid, keadilan, kenabian, ma'at atau hasil, sidik atau jujur, amanah atau percaya, fatonah atau cerdas, tabligh menyampaikan. Oke, selanjutnya lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia, yaitu Bank Umum Syariah, asuransi syariah, lembaga gadai, BMT Baitul Ma'al, Wat Tamil, pasar modal syariah. Oke, next. Perbankan syariah. Perbankan syariah adalah bank syariah, bank umum, bank pembiayaan rakyat syariah, dan bank umum konvensional, dan unit usaha syariah dan sistem konvensional. Oke, selanjutnya pengertian bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oke, selanjutnya prinsip syariah yaitu pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah adalah prinsip bagi hasil atau mudarabah, prinsip penyertaan atau modal, musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yaitu murah bahah, prinsip pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, ijarah, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain yaitu ijarah wa itikna. Oke, selanjutnya peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah. Manajer investasi. Bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun. Karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dan bank syariah. Dan jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee,
wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Dan selanjutnya investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa atau leasing, musyarakah, akad mudarabah, akad salam satu istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, perdagangan produk dan investasi atau perdagangan saham yang dapat diperjualbelikan. Dan yang terakhir yaitu fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana card, pinjaman kebajikan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oke, selanjutnya kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram, yang terkadang dalam unsur gahar, maisir, dan riba. Unsur gaharar terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tapaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gahar ini juga dapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polisi membatalkan kontraknya pada masa refreshing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Definisi penggadaian syariah atau RAHN menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syarah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Contoh penggadaian mengatasi tanpa masalah. Contoh. Selanjutnya, rukun dan syariat penggadaian syariah adalah rahin, yaitu orang yang menggadaikan, murtahin, yaitu orang yang menerima gadai, marhun, yaitu barang jaminan, syaratnya yaitu A. mempunyai nilai menurut syariat, B. harus ada pada waktu akad, C. harus bisa diserahkan seketika pada murtahin atau wakilnya. Oke, lanjutannya marhun bihdain hutang, yaitu harus jelas rahin dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim atau mengikat pada waktu akad, ijab dan qabul, pernyataan gadai dari para pihak. Kedua yang jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahan. Kesesuaian qabul dan ijab dengan ijab. Masing-masing orang yang berakad mengetahui maksudnya lawannya. Persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Selanjutnya, pengertian baitul mal wat tamwil BMT. Menurut Husain dan Hasan Ali, PKS 2008-11 BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono tahun 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti hanya zakat, infak dan sodakoh. Fungsi BMT yaitu baitul mal, bait, rumah, mal, harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sodakoh, serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul tambil yaitu bait sama dengan rumah, at-tamil sama dengan pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjukkan pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 280. Selanjutnya, konsep dasar pasar modal syariah.
Al-Quran dan Sunnah. Syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fikih penafsiran ulama terhadap syariah yaitu ibadah manusia sebagai Allah pencipta, semua tidak boleh dilakukan kecuali yang tidak ada perintahnya atau ketentuannya. Muamalah manusia atau manusia lain semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya, prinsip pasar modal syariah. A. Pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. B. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukaan kegiatan usaha. Akad yang terjadi di antara pemilik harta, investor dengan pemilik usaha, emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha, serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Investor atau emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran supply maupun dari segi permintaan demand. Oke, cukup sekian, terima kasih. Jazakumullah khoir. Saya Bangkit Alam, saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.